Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdur Evando, NPM C1C019163. Saya akan melanjutkan materi tentang bukunya Dwi Martani, yaitu buku Akuntansi Keuangan Lanjutan Pertama. Untuk babnya itu bab kedua, yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Langsung masuk ke materi. Apa itu ekuitas? Ekuitas adalah residual claim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi liabilitas. Maka sering disebut aset bersih. Ekuitas pada perseroan ini atau pada PT terdiri dari dua kelompok utama, yaitu yang pertama ada share capital dan yang kedua yaitu ada yang namanya return earning. Di sini share capital ini terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ada yang namanya share capital ordinary. Yang kedua itu ada namanya share capital preference. Dan yang terakhir ini yaitu namanya share capital premium. Kalau di buku KISO itu disebut share premium atau share premium preference dan share premium ordinary. Tapi kalau bukunya Dwi Martani, dia ini menyebutkan adalah agio saham biasa dan agio saham preference kalau bukunya Dwi Martani. Selanjutnya, kapan timbulnya agio pada posisi kredit? Nah, kapan timbulnya agio pada posisi kredit? Ketika kamu menerbitkan saham atau menjual saham yang ditentukan itu lebih tinggi dibandingkan nilai nominal, maka muncullah agio saham di posisi kredit yang artinya dia itu adalah menambah ekuitas. Bagaimana kalau kasusnya itu terbalik seperti itu? Bagaimana kalau kasusnya itu lebih tinggi nominalnya dibandingkan harga jual? Maka akan muncul juga agionya, tapi agionya ini dicatat itu di posisi debit, maka agionya ini sebagai pengurang entitas. Seperti itu. Kalau dia ini kebalikan dari materi ini, dari kebalikan dari menerbitkan saham atau menjual saham yang ditentukan lebih tinggi dibandingkan nilai nominal. Kalau kebalikannya, maka dicatat di posisi debit seperti itu. Jadi dia akan agio ini sebagai pengurang dari entitas. Jadi seperti itu. Selanjutnya, apa itu treasury share? Treasury share ini adalah akun kelompok ekuitas yang saldo normalnya itu di debit. Jadi dia ini saldo normalnya itu di debit. Jadi treasury share itu atau saham treasury itu artinya saham biasa perusahaan, saham biasa perusahaan kita yang kita tarik dari peredarannya. Saya ulangi, jadi treasury share itu atau saham treasury itu artinya saham biasa perusahaan kita. Jadi saham biasa perusahaan kita yang kita tarik dari peredarannya, kita tarik kembali peredarannya seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat pengaruh atas kepemilikan saham berupa gambar tingkat pengaruh atas kepemilikan saham. Untuk kepemilikan kurang dari 20%, itu tingkatnya itu pengaruhnya itu tidak memiliki pengaruh. Jika
kepemilikannya itu di bawah 20%. Untuk entitas penerbitnya ini dia menggunakan investi. Untuk PSAK-nya ini dia menggunakan PSAK 55 ya, dan menggunakan metode akuntansinya itu menggunakan metode biaya atau nilai wajar. Terus kalau di atas 20 sampai 50% tingkat kepemilikannya, berarti tingkat pengaruhnya itu signifikan. Berbeda dengan tadi, kalau yang kurang dari 20% dia tidak memiliki pengaruh. Tapi kalau di atas 20 sampai 50%, dia ini kepemilikan sahamnya itu dia memiliki pengaruh yang signifikan seperti itu. Untuk entitas penerbitnya ini dia menggunakan entitas asosiasi dan menggunakan PSAK 15. Nah, untuk metode ekuitas di sini berbeda ya. Tingkat kepemilikan 20, di bawah 20%, di atas 20% sampai 50%. Untuk entitas 20 sampai 50%, dia menggunakan metode ekuitas. Seperti itu. Selanjutnya, jika dia 50%, kepemilikan itu 50%. Jadi tingkat pengaruhnya ini pengendalian bersama dinamakan. Tingkat pengaruh pengendalian bersama. Untuk entitas penerbitnya ini, dia menggunakan Ventura bersama dan menggunakan PSAK 66. Untuk metode akuntansinya ini sama seperti tingkat kepemilikan 20-50%, dia menggunakan metode ekuitas. Jadi sama ya, jika tingkat kepemilikan di atas 20-50%. Ini kalau 50%, metode akuntansinya itu sama, menggunakan metode ekuitas. Sedangkan jika tingkat kepemilikannya ini di atas 50%, maka dia disebut pengendali atau tingkat pengaruhnya ini disebut pengendali. Jadi entitas penerbitnya ini jadi entitas penerbitnya ini anak perusahaan. Untuk PSAK ini dia menggunakan PSAK 22 dan 65. Terus metode akuntansinya, nah di sini dia seperti spesial gitu kalau di atas 50% atau disebut pengendali. Dia bisa memilih mau menggunakan metode biaya atau nilai wajar, atau dia bisa mau menggunakan metode ekuitas plus konsolidasi seperti itu. Jadi di atas tingkat kepemilikan 50%, dia bebas mau menggunakan metode apa. Ada dua metode tadi di sini, yaitu metode biaya atau nilai wajar atau metode ekuitas plus konsolidasi seperti itu. Selanjutnya, untuk masalah penurunan nilai, hampir semua aset itu akan mengalami namanya itu indikasi penurunan nilai. Masalah penurunan nilai itu tergantung pada kategori apa dari aset keuangan kalian. Kalau di buku KISO Intermediate itu disebutkan kalau seandainya aset itu dikategorikan fair value through profit or loss security, maka penurunan nilainya ini bersifat automatically. Saya ulangi kembali, sifatnya itu automatically, secara otomatis mengikuti penurunan harga pasar. Jadi tidak perlu adanya pengujian penurunan nilai. Kalau tiga kategori yang lain, yaitu ada namanya itu available for sale, terus ada hard to maturity, dan long and receivable, maka harus dilakukan pengujian. Apakah ada penurunan nilai atau tidak dari aset keuangan yang kita miliki. Seperti itu. Saya ulangi kembali ya. Ada yang namanya itu, kalau yang ketiga kategori tadi, lain itu ada yang namanya itu available for sale, terus ada hard to maturity, dan juga long and receivable, maka harus dilakukan pengujian ya. Di sini harus dilakukan pengujian apakah ada penurunan nilai atau tidak dari aset keuangan yang kita miliki tersebut, seperti itu. Jadi harus kita uji terlebih dahulu apakah ada penurunan nilai atau tidak dari aset keuangan yang kita miliki.
Baiklah, selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi bab kedua. Apabila terdapat salah kata atau ada salah dalam penyampaian pemaparan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.